Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jumpa lagi dengan saya masih membahas tentang aksesoris sound system lur. Yang mana saya akan membahas lagi tentang sebuah DLMS. DLMS yang saya pakai ini adalah DBX Drifrig 260. Jadi 2 input dan 6 output. Untuk settingan yang saya pakai setiap eh, sound saya itu hajatan atau karnaval kecil-kecilan itu main di 6W. Jadi 6 output saya pakai semua. Untuk subwoofernya saya menggunakan 3 output lur. Dan untuk middle-nya saya menggunakan 1 output. Untuk low sub 1 output dan high-nya saya menggunakan 1 output. Untuk low saya lebih cenderung ke frekuensi low sub lur, bukan low mid. Karena untuk middle-nya itu saya main di frekuensi agak rendah. Jadi untuk suara middle-nya saya bikin agak tebal. Kegunaan low tersebut saya pergunakan untuk membantu subnya agar lebih nendang lur, agar suara atosnya itu lebih terasa, suara nada tingginya itu lebih terasa. Jadi untuk low-nya saya bikin di low sub bukan di low mid. Jadi untuk subwoofer itu saya main di frekuensi rendah lur. Jadi untuk low subnya itu bisa mendukung subwoofer yang berfrekuensi rendah. Cuma untuk masalah bunyi saya mau menuturkan kembali, untuk masalah bunyi itu tergantung dari operator sound tersebut lur. Jadi masalah karakter bunyi itu tergantung dari operatornya. Oke lur, untuk di DBX ini sangat banyak sekali fiturnya lur. Saya saja menemukan fitur-fitur di DLMS DBX ini sampai lamanya saya menggunakan DLMS ini kira-kira 1 tahun baru bisa lur. Saking bodohnya saya untuk mencari fitur-fitur yang ada di DLMS ini. Di DLMS DBX ini ada berbagai macam fitur, bukan hanya di crossover ini, bukan cuma di crossover, graphic equalizer, parametric equalizer, auto equalizer, limiter, delay, feedback, suspension, kompresor, RTA dan AGC. Ini untuk di AGC ini di sana ada subharmonis lur, subharmonik, di tulisannya itu ada subharmonik. Gimana di subharmonik tersebut kita tinggal memilih frekuensi mana yang mau kita kasih subharmonik. Subharmonik tersebut tujuannya untuk melembutkan suara, untuk lebih gimana ya, untuk kalau dimainkan di frekuensi rendah itu frekuensi rendahnya bisa lebih panjang lur,
Dan untuk dimainkan di frekuensi tinggi itu suara duknya itu lebih renyah gitu lur, lebih panjang. Jadi kegunaan subharmonik tersebut sangatlah berguna lur. Saya tidak mau pelit ilmu kalau power amplifier kalian itu mendukung kalau kita main di subharmonik ini dari frekuensi yang tulur-tulur semua mainkan, itu bisa tambah jos suara dari sound system kalian lur. Jadi subharmonic system ini bisa lebih menghorkan suara sound system kalian. Kebanyakan para operator itu menggunakan terkadang 2 DLMS yang kebanyakan suara subwoofernya itu memakai DLMS Behringer, dan untuk DBX nya ini dipakai buat line array lor, dibuat untuk low, middle, dan juga high nya. Kebanyakan seperti itu. Untuk suara subnya itu menggunakan Behringer untuk kelas-kelas ya bukan kelas-kelas gimana sih lur. Untuk Behringer itu memang menurut pengalaman para sound engineer itu untuk suara subwoofernya lebih nendang katanya. Menurut saya sama saja sih lur, aslinya tergantung dari settingannya juga. Dan untuk kabar dari DBX ini katanya untuk gainnya itu kurang galak gitu lur. Untuk di DLMS yang saya pakai ini malah sangat galak lur untuk gainnya. Malah saya mengurangi gain. Saya menonton di channel YouTube teman-teman itu, di komenan itu ya, bukan hanya di komenan, bahkan konten kreatornya juga menjelaskan harus ada komponen yang dirubah di dalam DLMS tersebut lur. Menurut saya gainnya ini sudah jos lur. Tergantung bagaimana kita mencari seberapa tersedianya untuk apa ini wis tersedianya di DLMS ini. Ini kan banyak fiturnya lur. Banyak fitur sekali, sangat banyak sekali. Bukan cuma di crossover dan equalizer. Di sana ada delay fungsinya untuk apa? Ada feedback suspension, itu fungsinya untuk apa? Kompresor itu fungsinya untuk apa? Kalau semuanya digunakan itu dari semua aksesoris, misalkan ada crossover, ada equalizer, ada parametric equalizer, auto equalizer, limiter, delay. Ini ada beberapa alat ini lur, kalau pakai manual semuanya. Ini untuk DLMS ini mungkin kalau pakai aksesoris manual ini sampai menggunakan 10 sampai menggunakan 9 macam aksesoris manual. Tapi di aksesoris manual saya tidak pernah menemukan yang namanya subharmonic dan delay lor. Cuma yang ada subharmonic dan delay itu adanya di
DLMS, dan juga untuk main fasenya juga, untuk main fasenya itu yang lebih detail itu cuma ada di DLMS. Untuk operator itu kita beda cara memainkan delay dan juga fase dan polaritasnya itu lur. Polaritas dan fasenya itu berbeda, pasti bunyinya yang dihasilkan juga akan berbeda. Jika komponen speaker power sudah balap semua, tapi beda operator, saya jamin bunyinya pasti beda. Semua perangkat sudah beda, sama, boxnya sama, speakernya sama, mereknya sama, terus powernya sama, mixernya juga sama, dan DLMS-nya juga sama. Itu untuk hasil bunyi tidak akan pernah sama lur. Pasti ada perbedaan meskipun sedikit gitu lur. Ada beberapa sound system besar yang memainkan subharmonik itu lur, tapi tidak semuanya, karena alat-alat mereka sudah mumpuni. Jadi untuk subharmonik ini terkadang tidak difungsikan atau tidak ketemu atau gimana, saya tidak mengerti juga lur. Menurut saya untuk subharmonik di sound-sound yang sudah ternama tersebut, jarang sekali saya mendengarkan fitur subharmonik ini digunakan. Untuk suara dari hasil semuanya kelas balap, terutama power dan box, lalu speakernya itu yang sudah balap, kebanyakan tidak memakai subharmonik lur. Jika subharmoniknya ini dipakai, mungkin suara dari sound system tersebut akan lebih horeg. Begitu lur penjelasannya lur. Dan saya akan sedikit memutarkan lagu ini, musik DJ lur, biar tidak CR. Karena musik DJ itu kebanyakan tidak copyright, dan untuk dangdut itu kebanyakan copyright. Dan lalu kenapa konten kreator itu lebih cenderung membuat konten itu di bidang musik DJ, ya dikarenakan itu lur, dikarenakan kebanyakan lagunya tidak CR. Begitu lur. Oke, saya akan memutarkan DJ Lalalala, jingle Putra Awet Wonderland dengan menggunakan subharmonik lur. Bagaimana perbedaan suaranya antara tidak pakai subharmonik sama dengan memakai subharmonik? Oke, kita putarkan lagunya. Kita main di volume sedikit saja lur.
Ini bunyi tidak pakai subharmonik loh. Ini yang memakai subharmonik. Oke, seperti itu perbedaannya lur. Untuk di subharmoniknya suara bassnya itu lebih panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat dan menghibur lur.